Dono memberikan sejumlah usulan dan masukan kepada pemerintah terkait dengan gejolak ekonomi global yang berdampak terhadap Indonesia. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 4%, SBY meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. SBY menyarankan kepada pemerintah agar memberikan insentif untuk meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif. Sementara terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, SBY berharap pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus angka Rp15.000 per dolar. Sebab jika melampaui angka tersebut akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Satu juga yang dianggap penting, pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik di tengah ekonomi yang bergejolak. Dari apa yang kita diskusikan tadi, tanpa sekali lagi bersifat menggurui, karena saya tahu di jajaran kabinet sekarang, pemerintah sekarang banyak yang memahami ekonomi, yang menguasai ekonomi, yang saya yakini akan bisa mengatasi gejolak perekonomian ini dengan baik. Ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Rizal Ramli, ada Pak Darmin Nasution, ada Ibu Rini, di BI ada Pak Agus Martowardoyo. Pemirsa, terhadap dolar serta kondisi ekonomi yang kian melemah mendesak pemerintah untuk turun tangan dan membuat kebijakan mengantisipasi hal tersebut. Kamis pagi, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri bidang perekonomian ke Kompleks Istana Presiden Jakarta. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa pemerintah sedang meramu paket kebijakan ekonomi guna mendorong kelancaran perekonomian dalam negeri dan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Paket kebijakan tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya sektor real, keuangan, deregulasi, serta pembuatan kebijakan baru yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri di tengah dampak ekonomi global. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi fokus utama dalam paket kebijakan yang rencananya baru akan diungkapkan oleh pemerintah pada pekan depan. Jelaskan adalah bahwa Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar, ya, yang sudah harus selesai dalam, mungkin tidak harus semua, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan ini, ya. Dan minggu depan ini menyangkut sektor real, ini menyangkut keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, ada yang menyangkut tax holiday. Itu nanti malah akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Merosotnya rupiah terhadap dolar mulai berdampak terhadap nasib ribuan buruh. Sejumlah hak karyawan yang bekerja di kawasan industri pabrik di Cibaligo, Kota Cimahi, Jawa Barat sudah mulai dikurangin. Sementara para pengrajin tempe dan tahu di Demak, Jawa Tengah terpaksa mengecilkan ukuran tempe dan tahu. Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi menggelar rapat koordinasi dan mencari solusi agar para buruh tidak mendapatkan kerugian dari kenaikan dolar. Ketua KASBI Minardi mengatakan mulai mempengaruhi pendapatan para buruh, terutama perempuan, di mana jam kerja dikurangi, uang makan dan transport tidak jelas ditiadakan, dan hari kerja yang biasanya 6 hari kini dikurangi menjadi 5 hari. Hal ini terjadi karena produksi perusahaan turun hingga 50-60%. Para buruh berharap pemerintah segera menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar karena sangat merugikan. Terlebih bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari sudah mulai naik. Buruknya perekonomian di solusi, kayak gitu. Yang terpuruk sekali memang di bagian garmen. Sementara itu, para pengrajin tempe dan tahu di Demak, Jawa Tengah terpaksa mengecilkan ukuran tempe dan tahu. Menurut mereka, harga kedelai ekspor di tingkat koperasi naik Rp200 per kilogram. Sementara para pengrajin membutuhkan 4 kuintal kedelai per hari. Sebelum terjadi kenaikan harga kedelai, ukuran plastik yang biasa digunakan untuk membungkus tempe 13 cm, namun kini dikurangi sekitar 3 mili.
Hal ini dilakukan karena jika menaikkan harga, dikhawatirkan tempe produksi mereka tidak laku. Cara lain untuk menekan kerugian dilakukan pengrajin tahu dengan mencampur kedelai impor dengan kedelai lokal. Mereka berharap agar pemerintah segera merealisasikan wacana swasembada kedelai sehingga tidak ada lagi bergantung dengan kedelai impor.